Oke, sekarang kita lanjut ke mini museum. mini museum. Oh, rumah dulu ini pemukiman ya. Jalan ke sini. Oh, ini ya. The Last Word Castle. G. Ya. Lihat nanti. Ada ngeri-ngeri sedikit, Bu. Oke. Ya. Oke. Iya. Oke. Oke. Kayak burung hantu. Burung hantu. Iya. Oh iya. Buat foto. Kita sampai di museum ya. Mini museum. Bekas rumah warga. Jadi ini kita berada di Kampung Petung namanya, beda lagi sama tadi. Kalau tadi kampungnya Kampung Jambu, kalau di sini Kampung Petung. Kampung Petung ini berada di radius kurang lebih 7,5 kilo, sama, cuman bersebelahan aja sama tadi, Pak. Nah, kemudian di sini pada saat kejadian erupsi tahun 2010 ternyata Kampung Petung ini disapu bersih atau diterjang oleh yang namanya awan panas atau yang seringkali disebut dengan wedus gembel.
Menurut keterangan dari Badan Geologian, ternyata awan panas yang melintas di kampung ini dengan tingkat suhu kepanasan mulai dari 300 hingga mencapai 500 derajat Celcius. Makanya di sini rata-rata rumah warga ini yang tersisa cuma tinggal tembok-tembok aja. Kemudian barang-barang koleksi yang ada di dalam inilah kumpulan barang milik warga pada saat kembalinya mereka dari bara-bara pengungsian. Misalkan mereka cek rumah mereka masing-masing, misalkan menemukan satu buah benda, entah itu gelas, kalkulator, entah itu tabung gas, entah itu sepeda, apapun itu Yang kemudian masih ada dikumpulkan gitu ya. satu demi persatu. Ya, kemudian di sini ada kerangka sapi asli. Ini menunjukkan dulu bahwasannya 75% warga lereng Merapi ini mereka berpenghasilan dari beternak sapi perah gitu. Untuk warga di sini dulu cukup padat, terdiri dari kurang lebih 140 Kakak. Berarti anggap 4 orang kakak. 700. Oke ya Pak. Ini mau ada motor yang nggak sempat dibawa pergi waktu itu. Bu, iya Vespa Bu. Vespa dia. Jadi dikumpulkan semua baru dijadikan satu tempat di sini. Ini dulu mantan kepala desa untuk Mas. Rumahnya rumah mantan desa. Ini rumahnya video salah satu orang pandang juga di Nggih. sini. Kalau di sana tuh foto-foto bangker tadi, kita udah ke sana ya. Nggih. Itu di sini, ini Jameropsi. Untuk letusan Gunung Merapi tahun 2010 itu hari pertamanya jatuh pada tanggal 26 Oktober saya lupa. Oktober ya. Saya sebutkan ini. Nggih, nggih, nggih. 26 Oke. Oktober. Tapi di sini tertuliskan tanggal 5 November 2010. Artinya untuk Kampung Petung ini atau wilayah sini ini seminggu setelahnya baru terdampak. Karena pada saat kejadian hari pertama sampai hari seminggu setelahnya itu baru aliran lava yang dalam tadi Iya, iya. itu baru mulai penuh dia Iya. daerah di 7,5 kilo di sini. Nah, karena di situ semuanya penuh akhirnya awan panas yang melintas atau melintasi kampung ini. Jadi wilayah ini terbakar semuanya itu karena sapuan awan panas. Iya. Nah, itu terjadi pada tanggal 5 November 2010 pukul 00:15 ini diperkirakan. Malam ya? Ya, Tengah malam. malam hari. Bisa dikatakan ini pada waktu itu hari Jumat. Bisa dikatakan ini Sabtu dini hari. Iya. Nah, kemudian ini ada fotonya rumahnya Bang Marijan kayak gini ya. Ini Bang Marijan ini meninggal. Ini karena wilayah sini juga dilewati awan panas. Jadi Nah. rumahnya masih kelihatan utuh. Jadi bukan bukan Iya. lava ya, tapi Bukan awan. lahar ataupun lava. Jadi pada saat kejadian sampai apalagi tanggal 5 ini akhirnya rumah ini hilang. Yang tersisa cuma tinggal lantainya aja. Nggih. Kemudian di sini ada satu buah mobil Suzuki ATV. Iya. Mobil ini bukan mobilnya keluarga Mbak Marijan, Nggih. tapi melainkan ini adalah mobil yang mengendarai 2 relawan. Pada saat itu tujuan mereka ke sana itu mau mengevakuasi Mbak Marijan. Tapi akhirnya 2 relawan yang mengendarai mobil Suzuki ATV ini juga ikut terjebak dan meninggal di sana. Jadi di lokasi rumah Mbak Marijan ini yang meninggal 3 orang termasuk Mbak Marijan. Dan pada waktu itu akhirnya Mbak Marijan bilang kalau sisa cuma tinggal lantai dan satu-satu bangunan yang masih berdiri cuma masjid yang ada di sana. Oh yang tadi, yang masjid tadi yang kita lewatin tadi. Iya betul. Kita lewat tadi ya? Kita, Bukan. yang ini Ya, sebelah Pak, kanan. di sebelah kiri kita Pas sebelah kiri. yang pas jalan gini-gini pertama kali Nggih. kan tadi ada masjid juga. Nggih. Kemudian ini situasi 0 km kota Jogja pada waktu itu seperti ini siang hari kayak gini karena tebelnya Tebel. Dan jaraknya 30 kilo 30 kiloan ya. dari sini. Ini aktivitas para relawan mereka mengevakuasi warga-warga yang udah lanjut usia, yang udah tua. Mungkin juga mereka mengalami sakit, stroke, ada yang juga memang udah susah berjalan dan sebagainya. Ini harus diangkat di bopong-bopong gitu. Nah ini dia, kemudian foto rumah Mama Jan dan juga mobil Suzuki Alpina yang tadi. Ini. Sampai hari ini mobil ini masih ada di sana juga Pak. Dan situasinya atau pemandangan view-nya ini kurang lebih kayak ini di museum juga. Nah kemudian di sini ada fotonya Mbah Marijan sama Pak Aziz ini. Ini pada saat melakukan upacara ritualnya, pengakuan. Iya. Ini dilakukan 1 tahun sekali dan satu-satu bangunan yang masih berdiri pada waktu itu cuma masjid ini aja. Nggih. Kemudian sebelah sini ini adalah foto salah satu daerah relokasi warganya.
warga dari radius 4,5 kilo sampai 9 kilo ke bawah sini mereka semuanya direlokasi. Dan ini adalah foto situasi daerah salah satu daerah relokasinya. Mereka mendapatkan bantuan dari Tatama, langsung dibuatkan rumah juga tanpa dipungut biaya, tapi dengan satu syarat. Syaratnya mereka tidak boleh lagi kembali ke Merapi, atau tanah-tanah mereka yang ada di sini tidak boleh lagi dijadikan asli. Oh, Bang Marijannya Di itu. sini ada sesi pemakaman masalahnya kayak gini. Ini warga yang mereka tinggalnya di kampung ini. Di satu kampung ini kurang lebih ada 21 orang. Setelah ini kita akan menuju ke Kaliboling sekali. Masih kalau anaknya masih Kalau yang dikurangi ini adalah pemakaman massal yang warganya radius paling bawah, radius 15 sampai 17,5 kilo, dan paling banyak korbannya wilayah sana. di Karena samping mereka itu ada menurut jauh, mereka lengah. Jadi lengah. Istilahnya mereka menganggap enteng. Iya, iya. Kalau Iya. selama ini belum pernah terjadi seperti ini, nggak mungkin jauh di sana kita kena. Akhirnya tanpa mereka sadari bahwa di sana itu adalah Malahan yang kampung. Iya. jadi satu kampung itu semuanya habis bersih semua. dan Mas Kode terus Oke, boleh bergeser lagi sebelah sini. Nah, kemudian di sini adalah untuk material yang terbuat dari logam seperti Gas, tabung gas, besi, ya. besi. Kemudian di sini juga ada plastik dispenser. Ini semuanya dengan sapuan alam baka saja. Ini sapuan aja ya? Iya. Sapuan awan. Nah, ini dilintasi oleh Lintasin, alam baka lintas. saja. Kemudian ini foto ini situasi pada tanggal 5 Oktobernya Pak. Ini pada saat puncak letusan terjadi, untuk warga lereng Merapi ini mereka semua dievakuasi sampai titik radius paling aman. Dan ini foto ini diambil di depan stadion Kota Yogyakarta di sana. Gitu. Itu dari depan stadion Pak, tempat penampungan. Iya, Ini warga iya. lereng Merapi ini banyak loh Pak. Iya. Untuk bara-bara pengungsian atau kantor-kantor ke pemerintahan desa itu udah nggak mampu. Nggak mampu lagi. Ya, di sini sebelah kiri ini ada abu yang namanya abu vulkanik. Ini abu Ya, panas asli. itu. Jadi awan panas atau asap panas itu tadi dia disertai dengan beberapa media di dalam. Salah satunya ini abu vulkanik, kemudian ada kerikil kecil, ada pasir juga. Karena di dalam kumpulan atau gumpalan awan panas atau asap panas ini yang gas bercampur dengan kerikil, pasir, bebatuan kecil, abu. Ini karena ada media di dalam yang otomatis itu buat media rambatan suatu suhu panas. Makanya bisa panas banget. Jadi kayak apa tadi, kayak selain pasir yang ini dia ada yang tadi yang media kerikil yang itu yang panas itu, kalau dibakar itu kan bisa berapa panasnya gitu ya, dia sanggup menampung, menyimpan panas. Beda sama rokok, Bu. Oke. Kalau rokok itu kena ibu asapnya nggak berasa. Iya. Artinya nggak bisa kayak ada hentakan ketabrak. Iya. Itu cuma asap aja. Gitu. Kalau ini kan ada media di dalamnya. Jadi asap tapi ada ini Betul. abunya, ini abu. Ada suhu panas. Kemudian di tempat ini ada situasi aktivitas gunung Merapi kalau sedang erupsi kayak gini. Kalau pas waktu gelap itu penampakannya kayak gitu. Dan untuk yang sebelah kanan ini adalah aktivitas gunung Merapi yang diupdate terbaru Pak. Baru ini itu Jadi 2024. sebelum hari raya Idul Fitri tahun lalu Nggih. itu mulai sampai hari ini mau Idul Fitri lagi. Nggih. Di sini ini zona ini masih zona yang nggak boleh juga ditinggalin. Betul. Kita masuk dalam kawasan ring 2. Yang dua. Untuk pemetaan atau jarak radius pemetaan kawasan rawan bencana ring 1, Iya. 2, 3 ini ring 1 ini bangker tadi Yang satu bangker. 5 kilo dari puncak gunung. Nggih. Kemudian untuk ring 2-nya kita sampai di radius 10 kilo. 10 kilo. Ya. Kemudian untuk pemberangkatan kita tadi itu dia masuk ke ring 3. Akhirnya tadi Sama 15 kilo dari puncak gunung. yang tadi 17 kilo yang tadi ya, yang tadi yang pada yang banyak korban Yang itu, pertama, iya. yang 17 Nah, kilo. jadi sebenarnya daerah tempat pemberangkatan kita tadi itu dia masih ke bawah lagi di sekitar kurang lebih 12 kilo. Cuman aliran lava sama tempat pemberangkatan kita itu semakin turun semakin berjauhan. Iya. Jadi untuk wilayah sana aman. Walaupun dia secara jarak dekat, tapi secara jarak tadi yang 17 kilo itu dia memang tempat pusat ini penumpukannya ya. Ya itu yang namanya banjir lahar dingin Bu.
Jadi material pasir itu tetap namanya bersuara menuju ini. Fosil kayu. Iya. Jadi bara gini ya. Benar Pak. Saking matangnya Matang jadi. ya, ini. Jadi kayak batu. Itulah sebut cerita. Iya. Kalau mau cari souvenir atau masih mau foto-foto, kita mau lanjut lagi. Lanjut lagi. Mau foto sama itu? Boleh, kata sama itu. Sini deh. Serem. Lucu-lucunya. Dari mana ini Mas burungnya? Dari teman Pak. Oh. Tapi dia ada juga di alam di sini. Oh. Hei. Sini juga ada fasilitas toilet. Itu toiletnya. Oh ini ya rumah-rumahnya ya yang terkena. Inggi. Ya. Padat ya, pemukiman padat. Inggi. Padat. Mulai mulai ramai ya. Tambah rame. Makin gak kelihatan gunungnya. Iya. Dulu sungai kecil, Inggi. dulu lavanya dia memenuhi sampai itu kayak yang diiris itu sampai rata. Sampai rata ini. Nggak kelihatan sungai ini, ketutup gitu ya. Kelihatannya putus hilang. Inggi hilang. Oh, ada kopi Merapi. Betul. Kopi Merapi. Dapat tuh. Kosong. Nah, ini mana masalahnya yang tadi Pak? Sini ya, tadi ya pemakaman saya. Oh, itu monumennya ini. Ya. Ya.
jadi desa yang paling dekat sama Gunung Merapi. Secara ini dekat, paling dekat ya. Iya. Oh, karena ini desa aja, sisa ini desanya gitu. Iya, karena yang mulai dari atas desa ini tadi sampai ke atas kan hilang semua. Iya, hilang semua. Sisa ini yang paling Sisa ini. Ini radius 9,5. Udah setengah kilo ya. Kalau dulu 4,5 kilo yang paling dekat. Tinggi. Oh, ini jalannya berarti beda dari yang kita naik tadi ya, Mas? Beda. Oh. Tadi kan kayaknya nggak lewat ini soalnya. Iya. Kita muter gini. Ternak-ternaknya kayak di Boyolali sama. Ini ya, Oh, itu baru peternak. sapinya duduk. Gede baru duduk sapinya. Sapinya sapi belang itu ya? Iya, sapi perah. Sapi perah. Yang ada kayak hitam putih itu. Iya. Kalaupun kambing, kambingnya perah juga. Oh. Sehat-sehat berarti orang sini minumnya susu. Itu susu. Ya, sehat.
guys. Oh, yang kira maksudnya gede banget. Habis ini kemana lagi Pak, Ibu? Ada jalan-jalan di dalam kota. Ke Jogja lagi, balik. Jogja lagi. Oke. Kalau mau sarapan di sini ya, dekat kok ada. Oke. Klotok. Yang kotak itu ya katanya ya. Oke. Dari tempat pengurangan paling 5 menit. Oke, oke. Oh, enak di sini. Ya, ada 3. Oh, Yang di tengah. ya. Satu.
Nanti diusung di tepi pantai satu. Berarti ada 3 heha ya. Kirain oke heha itu di antara itu. Heha-nya kan ada yang langit-langit yang apa yang ada lihat pemandangan itu heha di tengah atau di selatan itu. Pemandangan kota. Iya. Itu yang tengah lah. Oh yang tengah. Pemandangan laut tuh. Pemandangan lain yang paling nomor 2. Wah. Yang nomor 3 terbaru ini. Apa namanya heha ya? Pengelolanya sama. Sama. Ada pemandangan Ada durian di sini ya juga. Ada mulai mulai musim. Sini khasnya ini ngasih jatah tempe ini ya. ya. Tapi istimewanya kopi klotok juga ada tempe batari itu ada. Gede-gede ya rumah di sini. Rumahnya gede-gede. Wih, kemana? Alhamdulillah selesai.